Dok, minta tanggapannya dong dok mengenai tentang kemarin kan Doktif itu melaporkan DRL atas pelanggaran kode etik. Nah sebagai dokter ini seperti apa sih dok? Oke, gini. Jadi kalau misalnya antar, kan ini ada polemik juga ya, antar teman sejawat gitu ya. Nah gini, sebenarnya kan sumpah dokter sendiri udah dikatakan kalau di sumpah dokter itu teman sejawat itu dianggap sebagai saudara ya, jadi sebagai saudara sendiri. Nah saling support, saling mendukung, tapi kalau salah ya jangan didukung, tapi mesti diingetin gitu. Nah kalau emang ribut antara teman sejawat, biasanya kalau lebih baik, lebih bijaksana, ini menurut pendapat saya ya, itu bisa menegur langsung, japri misalnya, dok tegur aja langsung, atau misalnya diskusi, dok ini begini-begini, kenapa dokter ngelakuin ini, nanti mengingatkan, dan dokter yang tegur juga akan, oh iya maaf dok, misalnya saya salah, saya akan memperbaiki segala ya. Nah tapi kalau nggak bisa, otomatis ada namanya organisasi profesi. Nah kebetulan organisasi profesi kita adalah ID. Nah ID itu yang akan menengahi. Nah kalau misalnya ternyata nggak beres juga ya, otomatis organisasi profesi itu yang datang, yang memanggil kedua belah pihak, kemudian akan dilakukan mediasi biasanya. Nah di ID sendiri ada Majelis Kode Etik Kedokteran, jadi otomatis kita lapornya ke sana, otomatis kan nanti dipanggil nih, itu dipanggil nanti dimediasi, kemudian kalau emang ternyata melanggar etika pasti ada konsekuensinya, ada sanksinya sendiri gitu. Jadi mestinya biasanya kalau udah ID turun tangan dipanggil segala ya semestinya beres ya gitu loh. Jadi itu lebih bijaksana, karena kalau enggak nanti kan akan berkembang kemana-mana, takutnya malah jadi ke ranah hukum. Karena hukum kan ya masing-masing akan rugi ya, kalau udah berhubungan dengan hukum pasti akan mengeluarkan waktu yang lebih banyak, biaya lebih banyak segala ya. Jadi kalau lebih bijaksananya sih antar teman sejawat, otomatis kalau emang ada kesalahan coba diomongin dulu, dimediasi, kemudian kalau emang nggak bisa lapor ke organisasi profesi, biar organisasi profesi yang menengahi, yang mediasi, nanti ada sanksi-sanksi kalau emang melanggar etika. Nah kalau misalnya ternyata urusannya dengan hukum pidana perdata, yaitu nanti dengan yang berwajib, beda lagi gitu. Berarti pilihan Doktif sendiri sudah tepat yang melaporkan ke salah satu pihak? Kalau misalnya salah satu pilihan A dan B, ini gini, ini yang sesuai aturan seperti itu ya, SOP-nya seperti itu. Jadi kalau emang ada masalah dengan teman sejawat, ternyata emang nggak bisa mediasi dengan teman-teman pribadi, nggak bisa mediasi, otomatis ya kita bisa melaporkan ke Majelis Kode Etik Kedokteran. Nah nanti Majelis Kode Etik Kedokteran yang bekerja, karena kan semuanya di bawah naungan dari ID. Nah semuanya pasti akan mengikuti dari aturan dari Majelis Kode Etik Kedokteran semua gitu. Oke dok, yang lagi viral juga nih dok, ini berbicara mengenai tentang bisnis skincare. Itu kan 3 tersangka bos skincare itu ditangkap karena ketahuan produknya itu mengandung produk berbahaya merkuri. Nah itu sebagai dokter ini merupakan suatu hal yang memutuskan atau merugikan orang-orang yang berbisnis skincare atau kedokteran nggak sih, mengenai tentang hal-hal yang berbahaya seperti menggunakan merkuri, itu seperti apa tanggapannya? Nah, ini justru bagus kalau menurut saya, begitu ketangkap ternyata produk itu mengandung merkuri, justru bagus. Kenapa? Karena otomatis aparat bekerja, berarti dari BPOM bekerja, dinas kesehatan bekerja, dan pihak kepolisian bekerja, karena semua yang melanggar aturan ya tetap mesti ditindak gitu ya. Nah kenapa begitu? Bukan masalah mematikan bisnis, justru itu menyelamatkan banyak masyarakat, banyak orang gitu, karena jelas merkuri itu tadi berbahaya, dan efek sampingnya juga berbahaya, dan bisa nggak cuma ke kulit, juga ke kesehatan yang lain. Nah jadi otomatis justru itu malah lebih bagus. Kenapa? Karena satu melindungi, kedua membuat semua pebisnis itu, bisnis owner bisnis skincare itu mereka lebih sadar diri, atau lebih ngerti dan lebih tahu kalau misalnya untuk produk skincare, walaupun kita mereka untuk urusan bisnis, tapi ada hal yang lebih penting, kesehatan dari si masyarakat, kesehatan dari konsumen.
efek samping dari konsumen mereka mesti pikirin. Jadi jangan melulu ujung-ujungnya uang tapi merugikan masyarakat. Justru kalau malah dengan begini kan semua akan memperbaiki, nggak bakal berani lagi dengan menggunakan produk-produk yang ternyata berbahaya buat kesehatan. Nah justru itu membantu mereka untuk berbisnis dengan cara yang benar dan itu kan jadi halal. Kalau ternyata melakukan bisnis seperti itu ternyata merugikan masyarakat, ya kan nggak halal juga. Satu nggak halal, kedua merusak masyarakat, terus buat duitnya buat apa juga? Kan pasti semua juga ada konsekuensi masing-masing gitu. Justru malah lebih bagus kalau menurut saya, bukan malah merusak merugikan, justru malah membantu bisnis skincare jadi lebih bagus. Kenapa? Karena masyarakat juga lebih tenang kalau misalnya ternyata Mercury ditangkap nih ya, yang ternyata yang owner bisnis yang nggak benar ternyata ditangkap. Jadi masyarakat lebih percaya sama aparat kan. Sekarang kan banyaknya mereka pada ngomong ya tapi BPOM nggak bisa diharapkan, ini kepolisian nggak bisa, semua kan begitu masyarakat. Nah dengan begitu masyarakat lebih oh iya ternyata mereka bekerja ya. BPOM sini bekerja kok, kan BPOM bilang kalian waktu kemarin pertemuan saya dengar Prof Ikrar juga ngomong, Prof Taruna itu, jadi kalian tidak perlu menekan-nekan BPOM itu bekerja gitu loh, karena yang punya wewenang adalah BPOM gitu. Dan pada akhirnya setelah kejadian ditangkapnya tersangka ini, akhirnya para mafia skincare juga akan maksudnya lebih takut, lebih ini kali ya, karena kan ini udah kejadian gitu. Nah kalau misalnya pihak aparatnya tegas, otomatis minimal pihak mafia skincare akan berpikir ulang. Walaupun ya tetaplah namanya mafia itu kan yang penting mereka nggak peduli ya, semua diterabas mestinya. Tapi minimal ada kayak shock terapinya gitu loh. Oh berarti nggak bisa sembarangan, nggak bisa seenaknya nih sekarang. Aparatnya lebih tegas. Nah kalau aparat makin tegas lagi, ya otomatis kan mereka juga akhirnya makin nggak bisa seenaknya lagi. Jadi makin ngerucut makin kecil ya diharapkan sih hilang. Ya pasti buat shock terapi oke lah. Kalau menurut saya, dan emang ini yang benar dilakukan emang ini, karena kadang-kadang ya masyarakat ini kalau bisa dikasih tahu itu agak susah ya kadang-kadang. Jadi yang penting si A pakai bagus, si B pakai bagus, langsung putih, langsung ini bener loh dok. Tapi kalau dikasih edukasi mereka nggak peduli gitu kadang-kadang. Jadi mereka mesti tahu kalau itu sangat merugikan diri mereka sendiri. Gitu. Dok, terakhir dok, ini kan tersangka ini kan di salah satu atau dari mereka itu kan dikabarkan ada yang lagi hamil. Itu sudah tepat belum sih pilihannya ditempatkan di rumah sakit ibu dan anak? Sementara dikabarkan si Agus ini juga sesak napas, itu dirawat di rumah sakit juga. Gini, jadi tetap kalau kita sebagai dokter itu kan yang utama adalah nyawa. Satu nyawa pun berharga, itu sumpah dokter ya. Jadi walaupun mau orang itu salah gimana pun tetap keselamatan jiwa seseorang itu yang paling diutamakan. Jadi di sumpah dokter sendiri itu udah dikatakan itu satu nyawa itu sangat berharga. Jadi mau dia salah apapun, kalau emang keselamatan jiwa yang terganggu, dia sakit, emang mesti ditempatkan di rumah sakit. Jadi keselamatan jiwanya diutamakan dulu. Nanti hukumnya tetap berjalan, kan hukumnya nggak berhenti, tetap diproses kan hukumnya. Nah, jadi ini dibedain ya, kalau dari sisi kita dokter medis ya itu gitu loh. Tapi tetap proses hukum akan terus berjalan walaupun mereka di rumah sakit.